Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Pendeta Heni Momongan. Saat ini saya rindu lagi berbagi kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari saya mengajak kita untuk meminta tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga kita dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di saat ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami sungguh bersyukur karena kami masih boleh menikmati indahnya karya kasih-Mu. Hari demi hari boleh kami tapaki, semua karena anugerah Tuhan. Dan setiap kesempatan yang berharga yang Kau berikan, biarlah kami maknai dengan senantiasa terus melakukan apa yang berkenan kepadamu. Demikian juga di saat ini kami akan belajar bersama dari kebenaran firman-Mu. Tuntun kami dengan hikmat sorgawi, agar kami senantiasa boleh mengerti apa kehendak-Mu untuk kami berlakukan dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kami semakin hari semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Semakin hari kami semakin hidup taat dan setia melakukan kehendak-Mu. Karena itu bersabdalah bagi kami semua ya Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 dengan judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan. Tema perenungan Gemim berdasarkan bacaan yang telah kita baca tadi, tepatnya di hari perayaan Pentakosta, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih Tuhan. Karena itu kita patut bersyukur kepada Allah yang telah mencurahkan Roh Kudus bagi kita, yang senantiasa memelihara kehidupan umatnya di segala zaman. Dalam syukur ini kita diantar untuk merenungkan bersama kitab Kisah Para Rasul yang merupakan tulisan Lukas sebagai suatu catatan historis tentang bagaimana gereja hadir di tengah dunia ini. Jemaat Kristen mula-mula terbentuk melalui pelayanan para rasul untuk melaksanakan amanat agung Yesus Kristus dengan segala karunia
dalam tuntunan dan karya Roh Kudus untuk memperkenalkan karya kasih Allah yang besar melalui anaknya Yesus Kristus kepada semua umat manusia. Dan sampai saat ini gereja tetap eksis untuk terus memberitakan kasih Allah tersebut, melintasi segala abad waktu dan tempat karena pekerjaan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang menggerakkan hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan untuk tetap setia memberitakan Injil Yesus Kristus. Maka sekalipun banyak tantangan dan rintangan, namun eksistensi gereja semakin ditunjukkan. Injil terus dikabarkan, semakin dihambat, justru semakin merambat. Peran Roh Kudus terus menghadapi segala tantangan zaman ini, sehingga gereja dan orang Kristen tetap kokoh dan terus berkarya dalam segala keadaan dan situasi, budaya, bahasa yang membawa orang percaya semakin menyadari panggilannya untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani di segala tempat dan waktu. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, lewat bacaan kita saat ini, kita merenungkan satu peristiwa penting yang dalam beberapa aspek disebut sebagai cikal bakal dari lahirnya gereja, terbentuknya persekutuan orang-orang percaya. Peristiwa yang dimaksud adalah peristiwa ketuangan Roh Kudus, sebagaimana dikisahkan dalam bacaan kita tadi. Peristiwa ini terjadi di Yerusalem, tepatnya pada hari Pentakosta. Bagi bangsa Israel, dalam perjanjian lama, Pentakosta adalah hari pengucapan syukur atas hasil panen gandum. Juga dikenal sebagai hari raya 7 minggu. Itu dapat kita baca dalam Ulangan 16 ayat 10. Setelah hari Paskah, yaitu perayaan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Nanti pada zaman perjanjian baru, setelah kenaikan Yesus Kristus ke sorga, hari Pentakosta ini dihubungkan dengan kepenuhan Roh Kudus, yaitu pada hari ke-50 setelah Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Nah, pencurahan Roh Kudus ini pada satu sisi merupakan bagian dari penggenapan nubuatan Nabi Yoel dalam perjanjian lama. Kalau kita membaca dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32, firman Tuhan berkata, "Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia." Dan juga penggenapan janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8, bahwa Dia akan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepada mereka, dan mereka akan menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Maka dalam rangka inilah para murid berkumpul di satu tempat di Yerusalem bersama dengan semua orang percaya pada saat itu, yaitu pada hari Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus didahului dengan bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, dan lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang diberikan oleh Roh Kudus. Para murid yang berasal dari Galilea, tapi bisa berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Dan semua orang yang ada pada saat itu dari berbagai tempat. Kalau kita baca di ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10, di sana dikatakan, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, dari berbagai tempat. Mereka semua dapat mengerti apa yang dikatakan oleh para murid tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi bahasa roh yang dimaksud adalah bahasa yang dapat dimengerti oleh siapapun yang mendengar. Dan ini bukan karena kemampuan mereka, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus.
Walaupun ada juga sebagian orang yang tidak percaya. Di ayat 13, mereka menyindir dengan berkata bahwa mereka yang berkata-kata dalam bahasa roh sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, saudara-saudara, peristiwa Pentakosta ini memberi dampak yang luar biasa. Yang pertama kita lihat, semua orang yang ada di situ tercengang-cengang dan heran. Dan mereka diyakinkan bahwa ada kuasa dalam Injil Yesus. Sehingga dampak dari peristiwa itu, banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Itu dapat kita baca dalam ayat yang ke-41. Itulah karya Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan para rasul dalam memberitakan Injil. Sehingga gereja mula-mula terus berkembang, semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus di tengah tantangan yang begitu berat. Hal yang kedua, Roh Kudus tentu bukan hanya dikaruniakan kepada para rasul, para murid, dan orang percaya di Yerusalem, tetapi kepada semua orang percaya. Kepada kita dikaruniakan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Coba kita membaca Galatia 5 ayat 25. Dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi yang masih ada dengki berarti dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Karena dikatakan buah-buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Ada penguasaan diri. Itu buah-buah roh. Berbeda dengan keinginan daging, Rasul Paulus katakan, perbuatan daging yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Dan dikatakan, barang siapa melakukan hal-hal demikian, atau perbuatan-perbuatan daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena itu kita diajak, hiduplah oleh roh. Ingat saudara, bahwa Roh Kudus akan bekerja dalam diri kita bila kita memberi diri kita dituntun oleh Roh Kudus. Jadi harus ada kerjasama. Roh Kudus bekerja, tetapi juga harus ada tindakan dalam diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik lewat kerja Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan kita melakukan segala perbuatan baik dengan hati yang baik. Karena ada perbuatan baik namun didasari tujuan yang tidak baik. Karena ada niat yang tidak baik. Atau ada kepentingan di dalamnya sehingga hanya berpura-pura baik. Ada orang yang memang tulus berbuat baik, tapi ada juga yang hanya berpura-pura baik. Orang kalau dipenuhi dengan Roh Kudus, dia tahu bedakan mana tuh baik, mana tuh jahat. Dan pasti dia akan melakukan perbuatan baik dengan maksud dan tujuan dan dengan hati yang baik, hati yang tulus. Hal yang ketiga, kehadiran Roh Kudus memberi keberanian untuk bersaksi, memberi kekuatan yang mendorong para rasul, para murid untuk tampil memberitakan Injil Yesus Kristus. Kita pun demikian harus yakin bahwa penyertaan Roh Kudus terus berlangsung dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus kita diperlengkapi dengan berbagai karunia untuk menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Baik itu dalam persekutuan berjemaat, tetapi juga dalam panggilan kerja di bidang masing-masing kita yang berbeda-beda. Keahlian, keterampilan, talenta, dan karunia yang Tuhan telah percayakan.
Semangat kebersamaan itu harus selalu dikedepankan. Sekalipun kita memiliki karunia yang berbeda-beda. Karena dunia tidak hanya melihat karunia-karunia yang kita miliki, tapi dunia melihat lifestyle, gaya hidup kita, dan bagaimana kita menjalin hubungan dalam kebersamaan dengan orang lain. Karena kebersamaan sesungguhnya menjadi kekuatan untuk kita menyaksikan kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Untuk dilihat, untuk dinikmati, untuk dirasakan oleh mereka yang belum percaya. Sekali lagi, kita memang memiliki karunia yang berbeda-beda, tapi semua itu bersumber dari satu roh, yaitu Roh Kudus. Hal yang keempat, saudara-saudara, pekerjaan Roh Kudus seringkali menjadi polemik di tengah pelayanan gereja, mempersoalkan tentang mana pekerjaan Roh Kudus dan bukan. Ada kelompok-kelompok tertentu yang hendak membatasi dan atau sebaliknya mengasumsikan cara kerja Roh Kudus dalam sebuah persekutuan. Seolah-olah pekerjaan Roh Kudus hanya melalui bahasa roh dan mengabaikan karunia-karunia yang lain untuk membangun iman jemaat. Sering terdengar ungkapan, kami adalah kelompok yang penuh dengan Roh Kudus, yang lain tidak ada Roh Kudus atau biasa-biasa saja. Dan ini fakta yang sering kita jumpai dalam kehidupan bergereja. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, bagaimana mungkin gereja kita terus berkembang sampai sejauh ini? Gereja Gemim di usia yang panjang, tahun yang lalu 88 tahun bersinode. Dengan data terupdate sekarang berjumlah 1061 jemaat yang tersebar di berbagai tempat, daerah, baik di Tanah Minahasa dan sekitar, di luar Tanah Minahasa, dalam negeri maupun juga di luar negeri. Kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, bagaimana mungkin gereja kita terus diberkati sampai pada saat ini? Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, bagaimana mungkin kita diberkati, keluarga kita diberkati, anak cucu kita diberkati, pekerjaan kita diberkati? Saudara-saudara, semua itu adalah bentuk pekerjaan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita berupaya untuk menjauhkan diri dari perpecahan. Tidak perlu kita saling mengklaim. Kita yang benar, yang lain salah. Kita yang dipenuhi Roh Kudus, yang lain tidak. Dan sungguh sangat miris rasanya kalau hal itu terjadi justru di dalam satu persekutuan jemaat. Sebagai sesama anggota jemaat, sesama rekan pelayan saling menjatuhkan dan ada sikap yang memecah belah persekutuan. Saudara-saudara, mari kita fokus pada apa yang menjadi tujuan Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita supaya kita menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil Kristus dimanapun kita ada dan berkarya melayani Dia, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita semua terpanggil untuk membuka diri supaya Roh Kudus yang bekerja membimbing, menuntun, menyertai kita, memberikan kita keberanian untuk bersaksi tentang perbuatan Tuhan, dan biarkan Roh Kudus menolong kita untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, supaya hidup kita diberkati untuk menjadi berkat. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kuasa firman-Mu mengubahkan kami. Roh Kudus-Mu menuntun, menyertai, membimbing kami, memampukan kami untuk terus berkarya, bersaksi, bersekutu, dan melayani Engkau. Dengan penuh semangat iman, kami memberitakan Injil Kristus dimanapun kami ada. Dan dimanapun Tuhan mengutus kami, biarlah kami semua dipakai oleh Tuhan menjadi alat kesaksian-Mu, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan biarlah Tuhan yang akan selalu mengaruniakan kami sukacita, damai sejahtera, dipenuhi dengan karya kasih-Mu, sehingga kami boleh menikmati keajaiban tangan Tuhan yang terus memberkati sekalian kami. Maka terpuji nama-Mu ya Yesus Kristus. Ini doa kami, ini hidup kami. Biarlah kami menyenangkan Engkau, dan biarlah hidup kami selalu menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.